untuk menjawab. Salah satu yang kami prioritaskan adalah sektor-sektor wisata kelautan. Di Gorontalo Utara, pulau-pulaunya sangat indah. Kita buat seperti Maldives. Dan itu bisa jadi potensi untuk mendatangkan wisata asing termasuk domestik. Yang kedua, kita perkuat jaringan infrastruktur, pelayanan infrastrukturnya, dan sektor-sektor lain termasuk penerbangan. Penerbangan Garuda yang datangkan Garuda di Gorontalo adalah kebetulan saya masih wagub, datangkan ke Gorontalo. Zaman Bang Pada sekian tahun tidak bisa mendatangkan, Bang Pada bilang, "Ton, lu bantu dong Gorontalo, datangin Garuda." Saya kasih waktu 2 bulan, landing Garuda. Garuda menandakan bahwa daerah ini daerah tujuan untuk investasi. Itu yang kedua, sektor kelautan untuk diving dan lain-lain, banyak potensi diving yang kita kembangkan di sini. Termasuk kemudahan transportasi, bisa kita bangun jaringan penerbangan dari luar negeri. Dari daerah China seperti Manado. Itu potensi wisatanya besar dan kita bisa bekerja sama dengan wilayah Sulawesi Utara. Demikian, mungkin Pak Wagub bisa menambahkan. Jadi yang penting pula adalah penyediaan akomodasi dan layanan wisata bagi para pelancong yang datang ke Gorontalo. Karena kalau kita berbicara wisata, itu butuh aksesibilitas, akomodasi, dan amenities, serta atraksi. Kalau ini yang kita lakukan, maka pasti akan menarik para wisatawan yang datang ke sini. Dan yang kedua adalah program mengembangkan UMKM. Baik, waktu Anda habis, selesai. Bapak, terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut, ya mohon komitmennya untuk sesuai dengan tata tertib. Kami mengundang tim pengamanan berada di sela-sela antara pasangan pendukung setiap pasangan calon untuk bisa menertibkan di saat setiap paslon mengemukakan jawabannya. Kami persilakan tim pengamanan untuk berada di masing-masing paslon. Kami memohon untuk tetap kondusif, Bapak Ibu. Kita masih akan terus berlanjut dengan sesi debat selanjutnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Ya. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 bisa menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Disilakan 1 menit 30 detik. Iya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah penataan pariwisata kita. Kita banyak sekali mengembangkan setiap daerah, tapi provinsi harus menata mana pariwisata unggulan di setiap daerah. Yang kedua, kita juga ingin mendorong fasilitas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Martin. Saya kira ini penting karena inilah yang menarik bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kita buat promosi. Promosi tidak sekedar buat pameran dan sebagainya, tapi melalui digitalisasi saya kira sudah sangat luar biasa. Yang berikut kita buat event-event internasional. Saya berharap seperti yang kami lakukan di Kabupaten Gorontalo, World Coconut Day, Hari Kelapa Sedunia, sehingga banyak 20 negara datang. Juga di Bajo sana kita buat festival Bajo Dunia, karena Bajo itu hampir seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah sumber daya manusia sangat penting. Karena itu alhamdulillah pada saat saya menjadi pimpinan di Universitas Negeri Gorontalo, kita melahirkan jurusan pariwisata. Karena penting sekali itu agar supaya pariwisata kita punya SDM yang kuat, termasuk kita juga mendorong SMK pariwisata yang ada di Gorontalo. Mungkin ada tambahan Pak? Silakan. Kita juga akan mengembangkan Ya, silakan. potensi yang ada di sekitar Provinsi Gorontalo. Konektivitas antara Bunaken dan Tokean itu adalah salah satu keunggulan kita. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Itu akan kami lakukan. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3. Silakan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu masih sama, 1 menit 30 detik. Berbicara pariwisata, accessibility itu penting seperti yang dikatakan oleh paslon 1 tadi.
amenities juga sangat diperlukan. Peranan swasta sangat diperlukan di sini untuk membangun hotel, sarana-sarana untuk para wisatawan masuk, tinggal, dan UMKM tempat mereka berbelanja. Tapi yang paling penting di sini adalah orang mau datang. Pariwisata orang hanya mau datang kalau ada keunikan. Kalau cuma pantai, gunung, danau ada di tempat lain, mungkin lebih bagus di tempat lain. Faktor budaya adalah kuncinya. Dengan kebudayaan kita masukkan di dalam pariwisata, maka itu akan sangat menarik. Contohnya, orang ke Tanah Toraja bukan mau lihat gunung, tapi mau lihat itu mayat berjalan pada kuburan. Jadi mayat jalan sendiri ke kuburannya, orang mau datang lihat ke sana. Orang datang ke Bali, orang mau lihat itu pohon pakai sarung. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai kalender. Kalau aktivitas itu harus ada kalendernya. Bulan Januari apa, Februari apa, liburan sekolah apa, liburan lebaran apa. Sehingga orang bisa menjadwalkan kunjungan. Anak-anak sekolah libur, saya mau ke Gorontalo. Karena di sana ada sesuatu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 5 detik. Cukup? Ya, cukup. Baik, kami persilakan selanjutnya paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi ketiga pembicara tadi saya kira tepat ya konsep-konsepsinya. Tetapi yang paling konkret adalah bagaimana membuat event-event nasional, internasional di Gorontalo. Itu otomatis orang pasti akan datang. Infrastruktur saya kira sudah cukup, hotel-hotel cukup, penginapan cukup, objek wisata, tinggal persoalan kebersihan infrastruktur di objek wisata, itu yang harus kita benahi. Silakan ditambahkan, masih tersisa Baik, waktu. kita perlu juga menggali potensi kekayaan budaya Gorontalo yang beragam, seperti adat istiadat, tarian musik, kerajinan tangan seperti karawo dan peci, dan produk-produk yang lainnya. Sehingga ini menjadi pariwisata yang unik dan menarik. Nah, hal ini tentunya juga bisa mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Selanjutnya juga kita juga perlu menggabungkan potensi ekonomi kreatif seperti seni budaya dan kuliner ke dalam produk wisata seperti membangun desa wisata dan desa-desa lainnya. Cukup. Baik, masih tersisa waktu cukup Ibu? Ya, baik. Kami persilakan paslon 1 untuk merespon seluruh tanggapan yang sudah disampaikan oleh paslon lainnya. Waktu Anda 2 menit, disilakan. Mohon tenang. Jadi apa yang disebutkan oleh para paslon ini bahwa pariwisata itu penting. Aksesibilitas, akomodasi, amenities ini perlu dilakukan secara kolaboratif oleh daerah-daerah. Jangan semua daerah mempromosikan kawasan wisata. Kalau di kota apa yang dipromosikan? Tidak ada. Wisata di kota Gorontalo harus menyediakan fasilitas. Yang lain di daerah-daerah itulah yang menjadi objek wisata. Yang kedua, yaitu perlu pelatihan. Pelatihan apa? SDM kepariwisataan kita masih lemah. Coba bandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena dalam rangka memandu para wisatawan, terutama tadi yang disebut mendatangkan para wisatawan dari luar negeri lebih banyak, itu butuh keahlian khusus. Oleh karena itu perlu pelatihan dan workshop, mengadakan pelatihan tentang manajemen pariwisata seperti apa, pemasarannya bagaimana, dan yang terakhir adalah strategi promosi dan pemasaran. Jadi meluncurkan kampanye pariwisata tidak sekedar kita membuat pameran-pameran dan festival-festival, tetapi bagaimana kita dapat menciptakan suatu keunikan yang oleh paslon 3 tadi sudah disebutkan. Keunikan-keunikan itulah yang dinikmati oleh para wisatawan yang datang. Yang tidak terdapat di daerahnya, dia akan nikmati di Gorontalo. Oleh karena itu, keunikan pariwisata di Gorontalo, keunikannya apa? Terletak pada seni dan budaya Gorontalo. Dengan tidak melepaskan atau tidak boleh tergerus
adat bersendi sara, sara bersendi Kitabullah harus dipegang teguh oleh masyarakat Gorontalo. Dan itulah ciri khas daripada wisata Gorontalo. Kita bisa mengembangkan wisata syariah juga di sini. Demikian, terima kasih. Baik. Baik, waktu Terima kasih. habis. Silakan berikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon yang sudah menyampaikan jawaban dan juga tanggapannya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk semangatnya kepada seluruh pasangan calon debat kedua pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Untuk segmen Baik. berikutnya yang berbeda adalah ketika tadi pertanyaan di segmen sebelumnya dibuat oleh panelis, di segmen selanjutnya pertanyaan langsung akan diberikan oleh antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Gorontalo. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik kedua Pilgub Gorontalo tahun 2024. Suaramu sangat menentukan nasib daerah 5 tahun ke depan. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek melalui portal cekdptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda datang ke TPS sesuai dengan waktu yang tertera dalam formulir C pemberitahuan KWK, yaitu pukul 7 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Lebih dari 60% daftar pemilih tetap adalah generasi muda. Suara Anda menentukan masa depan Provinsi Gorontalo. Ayo memilih. Jangan tergoda uang sesaat. Masa depan kita jauh lebih berharga. Pilih dengan bijak, tolak politik uang. Saya mengajak kepada pemilih datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada pilkada serentak tahun 2024. Bersama kita wujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Salam KPU melayani. Pilkada bukanlah pertarungan, melainkan kesempatan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kedamaian dan kemajuan bagi kita semua. Saya, Rudi Salahuddin, penjabat Gubernur Gorontalo, menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2024. Ayo, berikan suaramu untuk menentukan masa depan Provinsi Gorontalo. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Puji Prasetyanto Hadi MH selaku Kapolda Gorontalo dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2024 mengajak kepada masyarakat Provinsi Gorontalo untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu hoax yang merugikan kita semuanya. Saya, Idewa Gede Wirajana, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, menyampaikan kepada warga Gorontalo bahwa suaramu berharga 5 menit untuk 5 tahun. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara yang ada di dalam dirimu. Masih terus bersama kami dalam debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan tahun 2024. Ya, hadirin bisa untuk menempati tempat duduknya masing-masing sebelum kita mulai untuk segmen ini. Kami memasuki segmen ketiga, di mana di segmen ini adalah segmen yang tentunya tidak kalah seru dari segmen-segmen sebelumnya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib yang kita sepakati bersama. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar, di segmen ini pertanyaan diajukan oleh pasangan calon. Jadi boleh dari calon gubernur atau juga calon wakil gubernur sesuai
dengan subtema yang dipilih dalam fishbowl nantinya. Dan untuk jawaban serta tanggapan ini bisa dilakukan oleh pasangan calon gubernur yang dituju ataupun calon wakil gubernur dan bisa dijawab dengan calon gubernur ataupun sebaliknya. Dan kami ingatkan kepada pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan, istilah asing dan sejenisnya, namun jika ingin menggunakannya, agar dapat menjelaskannya terlebih dahulu. Untuk kesempatan pertama kami mengundang seluruh pasangan calon untuk berada di podium kembali. Silakan Bapak Ibu. Baik. Silakan berada di podium kembali dan kami mengundang untuk pasangan calon nomor urut 4. Ya, silakan ke fishbowl dan memilih subtema serta menunjukkan pada kamera, moderator dan juga tim panelis. Setelah itu bisa diletakkan di fishbowl yang kosong dan kembali ke tempat duduk kembali. Ya, nomor 12. Baik, silakan. Kami akan bacakan untuk subtema yang sudah dipilih terkait dengan mitigasi bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan pemanasan global. Kami berikan kesempatan 2 menit untuk pasangan calon. Ya, kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Baik, untuk sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, untuk pasangan calon nomor urut 4 mengambil fishbowl dan juga subtema, dan untuk yang akan bertanya itu pasangan calon lainnya. Jadi kami persilakan untuk Yusri Ya. mengundang kembali. Ya, kami sudah ditentukan tadi ya. Paslon nomor urut 4 mengambil subtema nomor 12 terkait mitigasi bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan juga pemanasan global. Untuk itu kami persilakan paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4 sesuai dengan subtema yang sudah dipilih tadi. Kami persilakan waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Ya, disilakan Bapak. Terima kasih. Salah satu akibat dari pertanian di daerah kemiringan yang cukup curam itu adalah mengakibatkan erosi. Nah, menurut pasangan nomor 4, apa hal yang harus dilakukan agar tingkat produktivitas pertanian tetap terjadi, tetap terwujud, akan tetapi tidak mengakibatkan erosi kepada masyarakat Gorontalo. Baik, masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Paslon nomor urut 3? Sudah cukup? Baik, kami persilakan untuk paslon nomor urut 4 bisa menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit, disilakan. Ya, teori konservasi tanah menyatakan lereng-lereng gunung yang dengan kemiringan di atas 15% itu tidak direkomendasikan untuk pertanian. Tetapi ketika itu terjadi, maka harus dilakukan sistem pertanian terasering. Memotong lereng agar supaya tidak terjadi run off. Belum erosi, istilahnya run off. Air yang mengalir deras di atas permukaan tanah. Itu yang menggerus lapisan topsoil tanah sehingga dia mengendap, contohnya di Danau Limboto. Dengan demikian, daerah pertanian itu lama-kelamaan akan menjadi kritis. Oleh sebab itu saya ulangi lagi, untuk menjawab yang tadi harus pakai sistem terasering. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah penanaman pohon-pohon di bibir terasering tersebut agar supaya aliran run off dari atas, run off itu adalah aliran air yang lari dari atas menuju ke bawah, itu tidak akan terjadi dan akan tertahan. Kalau dia tertahan, maka kesuburan tanah yang dengan kemiringan lereng di atas 15% itu masih tetap bisa bertahan. Saya kira itu jawabannya. Masih tersisa waktu 31 detik. Disilakan. Ada yang Cukup? mau ditambahkan? Cukup? Baik,
Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit, disilakan. Baik. Jawabannya betul. Tapi bukan solusi. Karena petani sudah ada di atas. Jadi mereka tidak mungkin kita turunkan karena mereka harus tetap hidup. Oleh sebab itu, mereka harus diberi tanaman keras yang dapat menahan air, menahan longsor, menahan erosi. Antara lain tanaman keras itu coklat, kopi, kemiri, jambu mete. Itu yang sehingga dia tetap berproduksi, tidak menambah kemiskinan. Kalau dengan teknologi saja, mereka mau kemana lagi? Itu tetap akan ada di situ. Kalau dengan penghijauan, dia akan menjadi solusi. Begitu juga untuk gunung-gunung gundul. Kita hijaukan dengan tanaman-tanaman produktif. Saya pikir itu yang menurut jawaban kami, tanggapan kami terhadap jawaban tadi. Tambahan silakan. Penanaman pohon keras di daerah yang tingkat kemiringannya tinggi itu bukan berarti langsung menggantikan tanaman yang sudah ada. Akan tetapi itu kita bisa memakai sistem tumpang sari untuk sementara. Karena tanaman-tanaman keras itu berproduksi beberapa tahun. Selama dia belum berproduksi, maka masih bisa kita tanami tanaman-tanaman yang tingkat panennya itu cepat. Nanti setelah itu petani bisa memilih untuk terus menanam tumpang sari dengan jagung dan lain sebagainya, atau mempertahankan mente yang justru tingkat produktivitasnya lebih tinggi dan lebih mensejahterakan. Baik, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Silakan Bapak. Baik, dan kami mohon untuk subtema dapat diletakkan di fishbowl yang kosong dan bisa kembali ke tempat setelahnya. Ya, nomor 1, baik. Silakan kembali ke podium. Subtema yang dipilih adalah optimalisasi pariwisata yang ada di Gorontalo. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 berdasarkan menit dimulai saat Anda berbicara. Saya yang tanya ya. Ya, disilakan Bapak. Pariwisata kita memang masih rendah. Tadi kita sudah bahas mengenai beberapa strategi. Akan tetapi yang kita perlu perkuat itu masalah bagaimana mendatangkan mereka kemari. Nah, strategi apa untuk mendatangkan mereka kemari sebanyak mungkin? Terima kasih. Ya, masih ada waktu, ingin ditambahkan 30 detik, cukup? Baik. Kami persilakan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3, waktu Anda 2 menit, disilakan. Berbicara tentang pariwisata, kita mengandalkan sektor real dari para pengusaha dunia usaha. Jadi pemerintah, bila kami terpilih, Tony dan Martin, memberikan kemudahan-kemudahan dan insentif buat investor yang masuk di sektor pariwisata. Sehingga terjadi akselerasi pertumbuhan pariwisata secara menyeluruh di Gorontalo. Dan potensi-potensi wisata termasuk budaya di Gorontalo banyak yang kita gali. Saya lihat potensi kelautan Sulawesi Utara kalah dengan Manado. Tapi Sulawesi Utara dengan Pak Oli bisa membangun akses ke luar negeri dengan penerbangan pesawat yang dibuka langsung ke China, beberapa wilayah provinsi di China, sehingga kelompok warga Cina begitu banyak datang ke ini. Kita akan manfaatkan secara maksimal di sektor pariwisata. Apalagi rakyat Gorontalo itu sangat menghargai tamu-tamu yang hadir. Ini satu budaya yang
kita akan dukung. Selanjutnya Pak Wagub. Ya, silakan, masih ada tersisa waktu. Perlu juga kita melakukan kerjasama antar wilayah. Karena banyak para wisatawan yang datang di Manado, dia bermalam 3 malam di sana, tapi tidak semua yang dia bisa nikmati yang ada di Gorontalo. Oleh karena itu kerjasama daerah dalam rangka pengembangan pariwisata dengan dibukanya penerbangan Manado Gorontalo ini sebenarnya memberi peluang bagi kita. Tetapi perlu juga persiapan di daerah kita, bahwa pelayanan yang makin lebih baik, infrastruktur juga yang makin lebih mantap, kemudian juga objek-objek wisata yang mampu memberi kesan yang lain dari daerah yang dikunjungi sebelumnya.